kesempatan yang Ibu berikan pada kami. Ya. Di sini Bu, kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dalam wawancara pada modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik Bu, ini pertanyaan kira-kira boleh Bu kami memberikan pertanyaan? Boleh. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam wujudan moral? Jadi dalam kasus-kasus yang memang sering terjadi di sekolah itu kan memang ada dua dilema etika. Etika itu kan tentang bagaimana adab, bagaimana perbuatan ya, kemudian ada juga di situ wujudan moral dan wujudan moral ini kan juga kadang-kadang kan antara sesama guru, sesama pegawai itu kan kalau dah dia dihantui dengan wujudan moral nih rasanya mereka kadang-kadang susah juga untuk tidak melakukan. Dan biasanya juga ini kita harus juga membedakan itu tadi antara dilema etika dan wujudan moral. Pandai-pandai memilahnya. Di dalam dilema etika tadi Bu ya? Iya. Jadi ada dua di situ Bu ya, dilema etika dan wujudan moral. Baik Bu, yang selanjutnya kami ingin bertanya juga, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Jadi selama ini keputusan yang saya ambil dalam kepentingan yang sama-sama benar itu harus kita lihat juga dulu prioritas dan urgensitasnya di mana. Kemudian juga untuk pengambilan keputusan itu kita harus juga memupuk adanya rasa peduli, adanya rasa kasih sayang, dan memikirkan efek daripada keputusan yang kita ambil untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sebuah keputusan itu kalau sama-sama misalnya di situ ada yang untuk mengambil keputusan dalam waktu bersamaan, misalnya untuk peningkatan sumber daya manusia, sama yang satu lagi itu cuma sekedar mengikuti kegiatan yang sifatnya tidak terlalu penting. Jadi saya akan mengambil keputusan itu untuk seorang guru itu untuk peningkatan sumber daya manusianya. Karena dengan meningkatnya sumber daya manusia, otomatis kan seorang guru itu akan lebih kompeten ke depannya. Seperti itu. Berarti dari tadi itu ada 4 Bu, ada melihat prioritas dan urgensinya Bu ya, dan dilihat dari jangka pendek dan jangka panjangnya Bu ya, efek dari pengambilan keputusan itu. Ya Bu. Berarti Bu, selanjutnya Bu, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama sekali itu saya akan melihat di situ analisa kasus ya, kemudian melihat siapa yang terlibat, kemudian di dalam kasus tersebut nilai-nilai apa saja yang bertentangan, kemudian adanya data dan fakta yang mendukung, serta setelah itu ya tentu dari semua yang dilaporkan itu kita melakukan uji kebenaran atau salah, seperti itu. Jadi semua permasalahan yang timbul itu tidak langsung kita mengiyakan. Tentu kita mencari dulu lah kok bisa terjadi seperti ini, dan tentu itu juga tidak butuh satu orang, kita harus berkolaborasi. Artinya lebih dulu kita identifikasi Bu ya, dari kelima poin tadi yang pertama kita identifikasi dulu ya Bu ya, mencari dulu tahu buat apa penyebabnya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi kayak gini, untuk hal-hal yang selama ini yang kita anggap efektif itu adalah dengan cara melakukan namanya diskusi ya, diskusilah dengan
sekelompok orang yang memang mengalami permasalahan yang mereka buat seperti itu. Dengan berdiskusi kan itu kan mereka tahu apa-apa saja, kita akan tahu sebagai seorang pimpinan, kita akan tahu apa yang menjadi pemuncaknya, apa yang menjadi awal penyebab hal tersebut seperti itu. Jadi kayak gitu Pak. Kemudian juga kita juga harus mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian dengan adanya, tak kalah pentingnya adalah fakta. Fakta itu sangat penting sekali untuk pengambilan sebuah keputusan, karena untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian pengujian itu benar atau salah, seterusnya itu adalah paradigma benar lawan benar. Artinya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak langsung mengambil keputusannya, tapi kita diskusikan Bu ya. Ya. Kita diskusikan sesuai dengan tingkat dari kasusnya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, dari pertanyaan tadi kami akan menanyakan lanjutkan kembali Bu ya. Kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Itu tergantung daripada permasalahan yang terjadi. Kalau hanya sifatnya mungkin tidak masuk kelas itu sesekali, mungkin di tempat kita bisa secara langsung mengingatkan kepada guru yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya tidak jarang masuk kelas itu, dalam 1 minggu itu 4 atau 5 kali, itu kita punya jadwal terkhusus dengan melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, terjadwal seperti itu. Jadi kita melihat jadwalnya Bu ya, berarti dari jadwal tadi itu kita juga melihat dari identifikasi permasalahan tadi Bu ya. Benar. Baik Bu, ini ada Bu 2 pertanyaan lagi nih Bu ya, terakhir. Nah, dari itu tadi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada Bu. Jadi dalam sebuah sekolah itu, dalam sebuah satuan pendidikan, ya kan kita ada beberapa orang situ yang dapat kita ajak untuk berdiskusi. Kemudian juga di samping itu juga seperti sekarang ini kan sudah banyak ada yang guru penggerak, kemudian juga guru BK, dan kemudian juga dengan wali kelas ataupun wakil kepala sekolah. Dan itu semua saya akan melakukan kolaborasi sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti itu. Jadi Ibu membentuk tim di situ Bu ya, intinya tim dalam untuk penyelesaian kasus tersebut. Oke Bu, ini terakhir Bu dari pertanyaan kami Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh sendiri. Dalam mengambil keputusan itu juga kita harus berkolaborasi dengan pihak lain. Kemudian di dalam mengambil keputusan itu juga kita tidak harus terburu-buru. Kita harus mengetahui dulu puncak awal permasalahan itu terjadi. Kemudian juga kita harus mengetahui penyebab yang pastinya itu apa. Kemudian dalam mengambil keputusan juga kita harus membedakan mana, kita harus mendahulukan mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgensi, dan tidak terburu-buru. Tidak main hakim sendiri, seperti itu. Jadi artinya dari pengambilan keputusan tadi ya, kita pembelajaran yang Ibu dapatkan, kita bagaimana melakukan kolaborasi dengan tim dan guru-guru Bu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada kami dalam kesempatan ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muridnya. Selamat siang juga Pak. Siapa Pak? Alhamdulillah, kalau saya masih sini santai, masih tersenyum itu masih sehat saya. Iya Pak. Bapak siapa? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Nur, Pak Nur, saya ini ada nak minta tolong nih. Kira-kira apa? Saya nak wawancara sedikit berkaitan tentang tugas saya di calon guru penggerak. Oh, Bapak masuk ke CGP berarti? Iya Pak. Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan rezeki Pak. Amin. Jadi dalam tugas ini kami dapat tugas untuk acara kepala sekolah Pak. Betul. Jadi dalam wawancara ini berkaitan tentang bagaimana pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Betul. Jadi kami nak wawancara dengan Bapak boleh nih, Pak? Boleh. Terima kasih Pak waktunya. Makasih. Mungkin langsung aja nih Pak pertanyaan Boleh, Pak. kalau memang saya bisa jawab, saya jawab. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Insya Allah bisa. Saya yakin Bapak bisa jawab. Baik Pak. Pertanyaan pertama nih Pak pada kegiatan ini adalah selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Pak, pertanyaan Bapak bagus sekali tadi Pak. Cara yang saya lakukan ketika saya menjumpai kasus dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah saya itu, cara saya yang pertama, saya mengidentifikasikan kasus tersebut. Selanjutnya, setelah itu saya mencari solusi dengan cara melihat dari mana titik permasalahan, apakah dari guru atau dari siswa. Nah, kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pribadi anak atau pribadi guru itu termasuk dalam dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral itu bujukan yang berasal dari pihak-pihak luar. Maka kasus itu termasuk ke dalam kasus dalam bujukan moral. Apabila terjadi dari luar. Tapi kalau yang ada di dalam sekolah terjadi dari pribadi anak atau pribadi guru itu masuk ke dalam etika. Kalau berarti Bapak identifikasi dulu Pak. Iya, yang pertama jelas saya mengidentifikasikan kasus itu dulu. Saya pilah-pilah dulu. Apakah kasus itu masuk ke moral atau etika? Luar biasa. Baik Pak, selanjutnya kita pada pertanyaan yang kedua nih Pak. Bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, sebelum saya ambil keputusan, terlebih dahulu saya kumpulkan fakta. Mengumpulkan fakta, menganalisis kasus, mengidentifikasikan kasus, dan siapa yang terlibat dalam kasus itu. Itulah yang saya ambil keputusannya dan mengambil siapa yang kira-kira benar dalam kasus itu. Jadi Bapak cari dulu identifikasinya, cari dulu faktanya Pak ya. Betul. Setelah faktanya dapat dianalisa, Lalu saya identifikasi, lalu baru saya bisa mengambil keputusan. Berarti Bapak runut dulu Pak ya. Iya. Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan Pak ya. Kadang zaman sekarang nih Pak, kadang anak itu lain di kita, lain di orang lain. Orang lain bahasanya berubah-ubah. Jadi kita telusuri dulu masalah. Luar biasa nih Bapak. Berarti kita lanjut ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang selama ini saya lakukan langkah-langkah prosedur pertama. Apabila itu, yang pertama itu menganalisis kasus anak yang ada di sekolah. Yang kedua itu mengidentifikasi kasusnya.
apakah kasusnya itu termasuk kasus ringan atau berat. Yang terakhir, siapa yang terlibat dalam kasus ini, lalu kita tentukan permasalahan-permasalahannya. Lalu kita tentukan. Jadi dari langkah yang Bapak ambil, Bapak analisa, Bapak identifikasi, lalu siapa yang terlibat di dalamnya, setelah itu baru didiskusikan gitu Pak, untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif, yang dianggap efektif. Ada prinsip yang efektif ketika mengambil keputusan di sekolah saya. Yang pertama ini Pak, berpikir berbasis peduli. Ya, setelah berpikir berbasis peduli, lanjut ke berpikir berbasis peraturan. Karena sekolah itu pasti ada aturan. Nah, yang ketiga berbasis rasa. Ya, berbasis rasa. Maka hal yang paling tepat dan saya lakukan ketika anak itu melanggar aturan, dua yang saya ambil dulu, berbasis kepada peduli dan berbasis kepada rasa. Itu yang saya ambil. Peduli dan rasa Pak ya. Rasa. Jadi jangan peraturannya dulu Pak ya. Nah, Karena kita harus menggunakan Pak. karena anak itu sebelum masuk aturan, mereka itu sudah tertimpa kasus, mereka langsung dulu. Nah, jadi kita punya perasaan dulu, dekati anak itu. Nah, setelah itu, ya setelah kita peduli, lanjut ke rasa Pak ya. Karena kita peduli dengan masa depan dia, ya, gitu betul. ya, jangka panjang dia, Betul. gitu. Jadi kalau kita ambil peraturan, mungkin dia nanti langsung berhenti Langsung sekolah, langsung efeknya nanti takut anak itu murung, anak itu minder dari kawan-kawan, itu yang kita takutkan Pak. Jadi dia tidak mau lagi sekolah Pak ya. Ya, Sementara dia punya jangka panjang Pak ya. Karena kita Masa depan. cita-citanya itu kan kadang melebihi daripada cita-cita kita Pak. Jadi kita peduli dengan cita-cita dia Pak ya. Betul. Maka kita gunakan rasa itu Pak ya. Iya. Luar biasa Pak. Pak Mudinya. Baik Pak, ya, mungkin yang selanjutnya Pak. Ini susah dapat kepala sekolah seperti ini Pak. Yang berikutnya nih Pak ya, kita lanjut soalan berikutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Baik. Kalau jadwal sendiri, ini kita lihat kasusnya dulu. Jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan pada hari itu. Karena ini termasuk dalam ringan atau biasa-biasa saja. Tetapi apabila masalahnya berat, maka dilakukan sebuah proses panjang. Sudah dijelaskan tadi ketika pertanyaan Bapak di poin 3 kalau saya tidak salah, itu tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal atau sesuai dengan keberpihakan kepada guru atau peserta didik. Baik Pak, selanjutnya Pak, artinya kita harus melihat dari identifikasi tadi Pak ya, berat atau tidak Pak ya, karena mungkin ada masalah kasus itu yang memang harus diselesaikan segera. Hari itu juga. Ada juga yang kasus itu harus beberapa hari Pak ya, baru kita bisa selesaikan Pak ya. Baik Pak. Baik Pak, selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama, bertentangan ke dalam aturan lembaga dan juga ke dalam perasaan. Lembaga dan perasaan. Nah, di kita ini kan kita mengikuti dua aturan sebetulnya Pak. Aturan pemerintah dan aturan lembaga. Dalam bagaimana tantangan ini yang berat, karena di situ dua itu tadi.
dan di dua aturan itu yang membuat kita dilema. Dan di dilema itu, nah, tetapi dua-dua itu yang harus kita ikuti. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kasus-kasus yang seperti ini kita selesaikan bersama, kita duduk bersama cari permasalahan. Alhamdulillah Pak. Selesai. Jadi antara dua lembaga tadi, antara peraturan yang dibuat oleh lembaga dengan peraturan pemerintah, alhamdulillah bisa teratasi Pak ya. Berarti komunikasi. Yang penting kalau kita duduk bersama cari semua masalahnya selesai. Yang penting komunikasinya di situ Pak ya. Oke Pak. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang berikutnya nih Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain selama ini yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, di dalam mengambil satu keputusan ini ada beberapa faktor atau pendukung yang sering saya duduk bersama Pak. Yang tentu faktor yang saya libatkan apabila kasus terjadi kepada anak yang berkaitan dengan akademik, maka yang membantu dalam permasalahan ini yang pertama itu pasti guru-guru, yang kedua itu wali kelas, yang ketiga itu pasti guru mapel, karena guru mapel itu pasti anak itu terjadi ketika belajar di guru mapel tersebut. Apabila terjadi di akademik, nah apabila terjadi berkaitan dengan non yang akademik, ya, maka yang saya panggil itu adalah kesiswaan dan guru pembinanya, karena ini non akademik, karena di luar jam belajar, mungkin di kegiatan ini untuk siswa Pak. Beda dengan guru. Apabila guru yang terlibat, maka guru itu akan saya panggil dan saya akan dudukkan bersama. Apa permasalahan gurunya? Nah, yang pertama saya lakukan adalah teguran pertama. Saya cari dulu permasalahannya apa, kenapa dia bisa melakukan seperti itu, maka saya akan lakukan tegur secara lisan. Nah, ternyata di kemudian hari guru itu melakukan kesalahan yang sama, maka saya akan membuat suatu keputusan yang berbentuk surat peringatan. Dan apabila surat berjalannya waktu berbuat lagi, maka saya akan serahkan ke pihak atasan yang mungkin di yayasan, bukan saya sebagai yayasan. Berarti dulu kalau kepala sekolah sudah tidak bisa meminikan, berarti langsung ke yayasan Pak ya. Iya. Jadi yayasan yang mengambil keputusan apakah diberhentikan atau tidak gitu Pak ya. Iya, betul. Karena kita dari awal itu sudah kita tegur, kita nasihati, kita arahkan untuk lebih baik. Iya. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Dari pertanyaan terakhir ini, hal-hal yang telah disampaikan tadi Pak, gak begitu banyak yang kita bicarakan ya. Apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang sangat berharga yang saya dapat selama saya menangani kasus anak, baik itu kasus anak, kasus guru, itu yang pertama itu saya merasa lebih bijaksana. Saya merasa lebih bijaksana. Mengapa? Karena hasil dari duduk bersama dengan anak-anak mencari permasalahan untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil solusi menyelesaikan masalah. Artinya tambah dewasa ya diri kita. Dengan kedewasaan tadi kita bisa bijaksana Pak ya dalam mengambil keputusan Pak ya. Jadi kita ketika kita sudah selesai melaksanakan selesai masalah belum? Karena apa? Karena kita bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana tadi Pak. Bijaksana tadi Pak ya. Kita lihat faktor-faktornya juga. Jadi tidak ada di sana yang merasa tersakiti. Iya, kita cari yang jalan tengah. Mana yang terbaik itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah selama mengambil keputusan itu semuanya semuanya kembali normal. Luar biasa. Terima kasih Pak atas kesempatan Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Bapak sekolah Bapak lebih maju
dan lebih berjaya, dan semua guru-gurunya serta siswanya bisa lebih berkreatif dan berinovasi, Pak. Amin. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak. Oke. Saya rasa cukup sekian, Pak. Oke, saya terima kasih juga dah sama-sama kita diskusi gini ya kan, duduk santai. Ya. Kakak dan saya hari ini baik saudara-saudara serta sahabat CGT angkatan 11, ini kami sudah melaksanakan wawancara dengan Bapak Nuridan SPD JAS di SMP Al-Himah yang berbasis pondok pesantren di Kabupaten Karimun, Kecamatan Meral, di Paret Benut, ya, tepatnya Kampung Paret Lapis. Dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.